Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Eka Nur Fitri, NIM 340219023 dari kelas Manajemen Reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Untuk tugas yang pertama, yaitu mencari artikel atau jurnal mengenai sistem informasi. Untuk pertama-tama, kita membuka Google Scholar, kemudian ketik sistem informasi. Nah, di sini banyak sekali artikel dan jurnal mengenai sistem informasi. Setelah itu, pilih artikel atau jurnal yang diinginkan. Setelah mendapatkan artikel atau jurnal yang diinginkan, kemudian diklik. Nah, setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Dan artikel atau jurnal bisa di-download. Nah, kemudian file ini bisa disimpan. Saya menyimpannya di dalam folder yang sudah saya buat terlebih dahulu. Setelah ini, diklik Save. Dan file ini akan tersimpan di folder yang tadi. Untuk yang kedua, yaitu mencari artikel atau jurnal tentang sistem informasi manajemen. Kemudian diketik sistem informasi manajemen, lalu di search. Setelah itu, cari artikel atau jurnal yang diinginkan. Dan setelah mendapatkan artikel atau jurnal yang diinginkan, kemudian diklik. Kemudian akan tampil seperti ini. Dan ini bisa di-download juga seperti yang tadi. Kemudian di-save.
Dan untuk yang ketiga, yaitu mencari artikel atau jurnal tentang sistem informasi akuntansi. Untuk mencarinya, kita bisa ketik di sini. Setelah diketik, kemudian di search. Dan di sini juga akan muncul banyak artikel atau jurnal tentang sistem informasi akuntansi. Tinggal memilih saja mana yang diinginkan. Setelah mendapatkan artikel atau jurnal yang diinginkan, kemudian diklik. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di-download. Disimpan, disatukan dengan folder yang tadi agar memudahkan untuk mencarinya ketika ingin dibaca kembali. Setelah itu, diklik save. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang saham. Apa itu saham? Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian, segmen saham berdasarkan perusahaan. Di Bursa Efek Indonesia, pasar sekunder terbagi menjadi 3 segmen, yaitu 1. Pada pasar reguler, transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Yang kedua, pada pasar tunai. Transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga, pada pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas, berbeda dengan transaksi di pasar reguler yang dapat dilakukan langsung melalui platform milik perusahaan sekuritas. Yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contohnya dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Kebijakan-kebijakan fundamental tersebut secara otomatis akan mempengaruhi harga saham di bursa. Yang kedua, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang.
Perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham, sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value, earning per share, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio atau DPR yang lebih besar cenderung dikuasai investor karena bisa memberikan imbalan baik yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS atau earning per share juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham semakin tinggi. Tingkat rasio utang dan PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati banyak investor, sebab jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan memberikan imbalan karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Pemain saham tipe trader biasanya sangat peka terhadap isu sensitif seperti ini untuk mengambil keuntungan dengan melakukan spekulasi dalam aksi ambil untung trading harian. Yang keempat, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat ataupun lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang kelima ada kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi fundamental ekonomi makro juga memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, 1. Naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Yang kedua, naik dan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Yang keempat, pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Pertama, ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan semisal deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bermain saham. Kedua, bagi perusahaan, ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk
meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Yang keenam, rumor dan sentimen pasar. Pasar saham ini sangat rawan akan info-info manipulatif, berita, ataupun rumor. Sekadar isu saja yang entah dari mana sumbernya bisa saja berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga saham. Misalnya, seorang CEO atau direksi perusahaan tertentu membuat pernyataan yang negatif atau positif. Secara otomatis, harga saham perusahaan yang bersangkutan akan dapat terkoreksi, baik naik maupun turun secara tiba-tiba. Oleh karena itu, para analis seringkali menjadikan faktor ini menjadi pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk mengambil saham tersebut. Mungkin untuk kasus ini tidak mudah diketahui para investor pemula saat mereka tidak jeli dalam memperhatikan informasi internal yang berasal dari perusahaan. Yang ketujuh, faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar saham juga kerap terjadi dan bisa secara langsung berdampak pada naik dan turunnya harga saham. Bagaimana ini bisa terjadi? Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Namun, manipulasi pasar ini biasanya tidak bertahan lama, karena perusahaan masih memiliki aspek-aspek fundamental yang terekam di dalam laporan keuangannya yang bisa digunakan untuk mengembalikan harga saham ke kondisi sebelumnya. Yang terakhir ada faktor kepanikan. Faktor kepanikan ini juga bisa secara langsung berefek pada fluktuasi harga saham. Dapat diambil contoh kasus pada tahun 2006, sewaktu muncul pemberitaan di media massa tentang meledaknya salah satu pipa milik perusahaan gas negara akibat lumpur Lampindo. Munculnya berita tersebut berdampak langsung pada harga saham PGN yang memiliki kode saham PGAS, sebab banyak investor menjual saham PGAS. Namun, setelah melakukan analisis tentang meledaknya pipa tersebut, ternyata kejadian itu tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap keseluruhan bisnis perusahaan gas negara atau PGN. Akhirnya, sehari kemudian, harga saham PGAS mulai naik kembali. Untuk melihat jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad, bisa dilihat di situsnya PT Bursa Efek Indonesia. Total semuanya ada 720 saham. Dan untuk laporan keuangan 2 tahun terakhir PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk juga bisa dilihat di website resminya PT Bursa Efek Indonesia. Ini untuk tahun 2020. Dan yang ini untuk tahun 2019. Ada beberapa istilah dalam saham. Yang pertama ada HK. HK adalah hajar kanan. Artinya untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barangnya tersebut. Sebagai contoh di atas, saat harga taksi 216
Karena saya ingin sekali mendapatkan saham taksi tersebut, maka saya akan membeli harga di offer, yaitu dengan langsung membeli harga minimal 217, maka saat itu juga saya akan mendapatkan saham taksi di 217. Yang kedua ada haki. Haki adalah hajar kiri, artinya untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Misalkan, dengan ilustrasi harga taksi di atas, saat harga 216, sebagai penjual yang haki akan menjual saham tersebut di harga bid atau 215 dengan maksud agar barangnya cepat terjual. Yang ketiga ada bullish. Berasal dari kata bull atau banteng, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Yang keempat ada bearish. Berasal dari kata bear atau beruang, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Yang kelima ada cut loss. Cut loss adalah upaya penjual saham saat dalam posisi rugi untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau banyak. Yang keenam ada capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp4.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp4.800 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp800 untuk setiap saham yang dijualnya. Yang ketujuh, capital loss adalah kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp4.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp3.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual pada harga Rp3.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Yang kedelapan ada lot. Lot adalah satuan standar dalam transaksi jual-beli saham. BI sendiri telah menetapkan aturan sejak 6 Januari 2014, di mana sebelumnya satu lot sama dengan 500 lembar saham, menjadi satu lot sama dengan 100 lembar saham. Yang kesembilan ada fraksi harga. Fraksi harga adalah perubahan pergerakan kenaikan ataupun penurunan harga saham yang ditransaksikan di BI. Yang ke-10 ada dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dan telah disetujui oleh RUPS. Untuk dividen sendiri bisa berbentuk tunai ataupun saham lagi. Yang ke-11 ada cum-det. Cum-det adalah hari di mana masih mendapatkan hak dividen sampai ditutup pada akhir perdagangan di BI jam 16.00. Yang terakhir ada bid. Bid adalah penawaran atau minat beli, antrian beli saat bursa berjalan. Nabung di bank versus nabung saham. Nabung di bank versus nabung saham, lebih untung mana? Yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan, yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir. Lalu apakah saham juga demikian? Jawabannya iya. Menabung saham juga memiliki badan pelindung yang jelas, yaitu pihak sekuritas dan juga pihak penjamin dana investor lainnya. Jadi, dalam hal ini menabung di bank dan di saham sama-sama untung. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Kemudian dari segi keuntungan menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham. Walaupun terkadang ada juga beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dengan imbal hasil yang cukup besar, tapi tetap saja lebih menguntungkan nabung di saham. Saham memiliki fluktuasi yang besar, itulah kenapa imbal hasilnya juga besar
Sedangkan menabung di bank tidak ada fluktuasi nilai tabungan. Palingan frekuensi rupiah terhadap nilai mata uang asing seperti halnya dolar. Yang ketiga, menabung di bank risikonya kecil sedangkan di saham risikonya besar. Dalam hal risiko, menabung di bank risikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah risiko. Mereka hanya menyimpan uang nasabah dengan sedikit bunga dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan Anda. Kalau jumlah tabungan Anda sedikit, tentu bunga banknya pun akan kecil. Begitupun jika tabungan Anda besar, maka bunga tabungan Anda pun besar. Jadi, jangan heran kalau seandainya uang Anda tidak bertambah dan malah berkurang. Hal itu dikarenakan uang tabungan Anda masih belum mampu untuk menutupi biaya yang telah ditetapkan oleh bank, seperti biaya pajak dan juga biaya administrasi bank lainnya. Jadi, setidaknya tabungan Anda harus bisa menghasilkan bunga bank yang bisa menutupi biaya tersebut agar tabungan kita bisa meningkat. Kemudian menabung di saham. Menabung di saham resikonya besar. Uang 100.000 bisa berubah menjadi 500.000 dalam hitungan jam. Dan sebaliknya, uang 100.000 tersebut juga bisa berubah jadi Rp1.500.000 dalam waktu hitungan jam saja. Hal ini bisa saja terjadi karena fluktuasinya yang begitu besar. Jadi, bagi Anda yang ingin menabung di saham, ada baiknya siapkan mental, karena risikonya akan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan menabung di perbankan. Jadi, dari segi risiko, menabung di bank memang lebih menguntungkan ketimbang menabung saham. Yang keempat, menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita menjadi investor. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Tetapi berbeda halnya jika kita menabung di saham. Jika kita menabung di saham, kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Menabung di bank hanya akan mengamankan uang kita, tetapi jika menabung di saham, kita akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu keuntungan dari segi keamanan dan imbal hasil yang tinggi. Yang kelima, menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Keuntungan menabung di bank dibandingkan menabung saham selanjutnya adalah terletak di inflasi, yang mana menabung di bank akan membuat uang Anda menjadi tergerus oleh inflasi. Hal ini besar kemungkinan terjadi jika tabungan Anda masih kecil. Walaupun begitu, sekarang bank sudah melakukan inovasi instrumen investasi lainnya yang lebih menarik. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi dari dana nasabahnya. Bahkan sekarang pihak bank juga telah memainkan dana nasabahnya ke saham. Tapi kalau kita menabung di saham, kita akan memiliki kemampuan untuk memahami inflasi dengan catatan saham yang kita investasikan tersebut bagus, bukan saham gorengan maupun saham klasteri yang resikonya besar dari keuntungannya belum pasti. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para investor untuk membeli saham nantinya dan perlu diperhatikan menabung di saham resikonya besar, sehingga tidak ada jaminan uang Anda akan berkembang atau malah menjadi berkurang. Dalam hal ini, kita butuh manajemen uang yang baik. Yang keenam, menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbal hasil yang pasti, yang mana jika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan imbal hasil dari tabungan kita. Tetapi, tidak semua instrumen investasi yang ditawarkan oleh pihak perbankan itu sama, karena ada juga instrumen investasi yang tidak pasti hasilnya. Contoh, unit link dan hal tersebut tidak perlu kita khawatirkan jika kita hanya memiliki jenis tabungan biasa. Berbeda halnya jika kita menabung di saham. Menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang besar, tapi perlu diingat, imbal hasil tersebut tidaklah pasti. Jadi setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang kita inginkan. Terkadang imbal hasilnya besar dan terkadang kecil, bahkan mungkin bisa saja malah tidak ada imbal hasil sama sekali.
Untuk itulah kenapa kita harus memiliki teknik investasi yang tepat agar keuntungannya menjadi maksimal. Kemudian perbedaan menabung versus investasi. Yang pertama dapat dilihat dari fungsinya. Menabung biasanya digunakan untuk alokasi dana cadangan, yakni untuk berjaga-jaga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, menabung biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu bisa mengambil uang yang disimpan. Sedangkan investasi adalah penanaman modal atau menyimpan uang dalam jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Keuntungan tersebut didapat dari hasil bunga uang yang diinvestasikan dan umumnya baru bertumbuh atau menghasilkan setelah 3-5 tahun melakukan investasi. Biasanya hasil dari kegiatan investasi ini digunakan untuk kebutuhan dana pensiun di masa depan atau tak jarang pula kebutuhan pendidikan anak atau cucu pada masa yang akan datang. Yang kedua dilihat dari risiko dan bunga. Berbicara soal risiko, perbedaan menabung dengan investasi, tentunya tabungan memiliki risiko yang lebih kecil daripada berinvestasi. Apalagi apabila Anda menabung di bank yang terpercaya, kualitas penyimpanan uang Anda pasti terjamin. Bahkan apabila bank tempat di mana Anda menyimpan uang mengalami pencurian, Anda tak perlu risau karena bank tersebut pasti akan mengganti uang Anda secara bertanggung jawab. Berinvestasi memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi. Bahkan ada kemungkinan uang yang Anda investasikan bisa habis seperti dalam investasi saham jika Anda mengalami kerugian. Risiko yang lebih tinggi tersebut tidak lepas dari hasil bunga atau potensi imbalan yang lebih besar pula dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi, uang yang Anda investasikan memiliki kemungkinan bertambah, sehingga keuntungan atau hasil yang didapatkan pun memungkinkan juga lebih besar. Berbeda dengan menabung, keuntungan yang didapat dari bunga tabungan tidak terlalu besar dan biasanya ditambahkan pada bunga tabungan tahunan. Yang ketiga, dilihat dari bentuk dan jenis produk. Dalam melakukan kegiatan menabung, umumnya yang digunakan adalah uang. Uang tersebut disimpan di bank atau koperasi yang Anda percayai dalam bentuk uang, tabungan maupun deposito. Sedangkan dalam berinvestasi, ada berbagai bentuk atau jenis produk yang bisa digunakan. Terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi dalam bentuk aset real dan investasi dalam bentuk keuangan dalam produk-produk pasar modal. Investasi dalam bentuk aset real misalnya bisa dalam berbentuk emas dan aneka produk barang-barang properti. Sedangkan investasi dalam bentuk keuangan di pasar modal bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana. Aneka jenis produk investasi tersebut dapat bertumbuh sesuai dengan keadaan pasar dan potensi keuntungan yang diberikan pun lebih besar daripada tabungan biasa. Yang keempat, dilihat dari kemudahan untuk akses simpanan. Ketika melakukan kegiatan menabung, Anda bisa mengakses atau mendapatkan uang dimanapun dan kapanpun jika dibutuhkan. Jika Anda menabung uang di bank dan membutuhkan uang dalam waktu yang cepat, Anda bisa datang ke bank atau tinggal mengambil uang melalui ATM yang Anda miliki. Tentunya uang yang Anda ambil memiliki jumlah batasan tergantung dengan jenis bank Anda. Jika Anda menabung di koperasi, proses pengambilan uang dilakukan dengan mendatangi langsung koperasi Anda. Hal yang berbeda pada akses dalam berinvestasi. Ketika Anda menginvestasikan uang, Anda tidak bisa mengambil uang tersebut sewaktu-waktu karena biasanya ada jangka periode dalam mengambil uang yang diinvestasikan. Jangka periode tersebut membatasi akses Anda dalam mengambil uang atau modal yang diinvestasikan, karena jenis penyimpanan ini memang ditujukan untuk penyimpanan jangka panjang. Dilihat dari segi kelemahan, perbedaan menabung dengan investasi juga bisa dilihat dari sisi kelemahan. Dalam menabung, uang yang Anda simpan dalam tabungan tidak dapat tumbuh secara signifikan.
ada keuntungan yang dihasilkan dari bunga tabungan tahunan, namun tidak terlalu besar. Bahkan hasil dari bunga tabungan tahunan tersebut nilainya sama dengan jumlah biaya administrasi bulanan yang dikeluarkan. Di samping itu, ketika Anda mengambil uang di bank atau koperasi, jumlah uang yang Anda ambil memiliki batasan per hari. Misalnya, ketika mengambil ataupun mentransfer uang melalui ATM, besaran atau jumlah uang yang diambil maksimal hanya 5 hingga 10 juta rupiah, tergantung kebijakan bank atau koperasi di mana Anda menyimpan uang. Sedangkan resiko dalam berinvestasi sebanding dengan hasil keuntungan yang didapatkan. Tentunya, dalam melakukan investasi, diperlukan kecakapan dan keterampilan dalam melihat situasi pasar, misalnya dalam berinvestasi modal saham. Dalam menginvestasikan modal saham di suatu perusahaan, ada risiko kehilangan modal jika perusahaan tempat kita berinvestasi mengalami kebangkrutan. Anda membutuhkan kemampuan dalam melakukan manajemen risiko dan mengelola saham di pasar modal. Dalam menginvestasikan produk-produk properti, tentunya Anda membutuhkan dana yang besar untuk modal. Apalagi jenis investasi dalam bentuk properti ini tidak likuid karena butuh usaha yang lebih dan waktu yang lebih lama untuk menjualnya. Yang keenam, dilihat dari segi keuntungan. Manakah jenis penyimpanan yang lebih menguntungkan antara menabung dengan berinvestasi? Keuntungan dalam menabung dan berinvestasi tergantung dari tujuan Anda dalam menyimpan uang. Jika Anda ingin menyimpan uang untuk tujuan memenuhi aneka kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan, maka jenis penyimpanan uang dengan menabung di bank atau koperasi adalah yang paling tepat dan sesuai. Pada umumnya, tujuan menyimpan uang atau jenis produk lain adalah untuk keperluan jangka panjang guna mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Maka, melakukan investasi dalam bentuk uang maupun jenis produk lain bisa Anda coba. Dalam berinvestasi yang penting, Anda memiliki kemampuan yang baik dan manajemen risiko serta perhatian terhadap situasi yang terjadi di pasar modal. Dengan ketekunan itu, dijamin Anda akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang memuaskan pula dari berinvestasi. Baik menabung maupun berinvestasi memiliki keuntungan dan keunggulan masing-masing. 3 rekomendasi saham untuk investasi jangka panjang. Yang pertama ada PT Perusahaan Gas Negara. Target harga saham PGAS yaitu 1.200 per saham dengan potensi kenaikan 22,45%. Yang kedua ada PT Bank Negara Indonesia. Target harga 5.700 per saham dan potensi kenaikan 22,84%. BBNI dinilai memiliki prospek yang menarik seiring dengan lebih fokusnya bisnis perseroan untuk mengembangkan segmen korporasi dengan masuknya manajemen baru dari ex-Bank Mandiri. Sinergi bisnis tersebut diharapkan dapat lebih baik pada 2021 disertai dengan nilai valuasi yang masih murah yaitu di PBV hanya 0,79 kali yang jauh lebih rendah dibandingkan industri perbankan di buku 4. Yang ketiga ada PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Target harga 3.600 per saham dan potensi kenaikan 31,87%. Pertumbuhan konsumsi data masih menjadi motor pertumbuhan bisnis perseroan di tengah ketidakpastian karena COVID-19. Adanya work from home dan tingginya aktivitas online malah menopang pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Katalis positif lainnya juga berasal dari menurunnya tingkat persaingan dari perang tarif pada kuartal 3 dan kuartal 4 2020. Hal tersebut mendorong perbaikan sisi margin bisnis perseroan. Untuk mendownload aplikasi Stockbit, bisa di-download di
App Store atau di Play Store. Kemudian diketik Stockbit dan di search. Setelah menemukan aplikasi Stockbit-nya, kemudian di-download. Tunggu beberapa saat hingga mendownload selesai. Setelah mendownload selesai, kemudian dibuka aplikasi Stockbit-nya. Dan akan tampil seperti itu. Kemudian klik daftar. Dikarenakan saya sudah memiliki akun, jadi saya tinggal login. Di sini saya login menggunakan Facebook. Setelah login, akan masuk ke akun Stockbit-nya. Seperti yang ada di layar. Dan untuk mendownload RTI juga sama, di-download di App Store ataupun di Play Store. Kemudian diketik RTI Bisnis. Setelah ditemukan aplikasi RTI Bisnis, kemudian di-download. Dan tunggu beberapa saat hingga mendownload selesai. Setelah mendownload selesai, kemudian dibuka aplikasi RTI Bisnisnya. Kemudian kita klik Register Now. Nah, di sini kita akan diminta email, password, dan mengkonfirmasi password yang sudah tadi kita dibuat, dan memasukkan nomor HP. Setelah memasukkan email, password, dan nomor HP, maka akan ada verifikasi ke dalam email. Kemudian kita buka emailnya dan klik link yang ada di email. Dikarenakan saya menggunakan HP yang satu lagi, jadi membuka emailnya di HP satu lagi. Dan setelah membuat akun, kita bisa login kembali. Dan setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.